Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ridho Bayhaqi. Saya berasal dari Bekasi dan saat ini saya ingin meneliti bagaimana keadaan di Museum Sri Baduga untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti kami. Museum Sri Baduga didirikan pada tahun 1974 di bangunan yang dulunya digunakan kantor kecamatan. Namanya Kawedanan Tegalega, yang merupakan mantan divisi administratif di Bandung. Pada tahun 1980, secara resmi museum ini dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat. Tepatnya diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Dr. Daud Yusuf. Pada tahun 1990, museum kemudian dinamai kembali dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Nama sejarah Museum Sri Baduga sendiri diambil dari nama seorang Raja Sunda yang bernama Sri Baduga. Dia adalah Raja Agung dari Kerajaan Sunda yang berlandaskan agama Hindu di Jawa Barat. Museum Sri Baduga adalah salah satu destinasi wisata sejarah yang berada di kota Bandung. Sebagai bukti kecintaan warga Jawa Barat pada sejarah, museum yang dibangun di atas tanah seluas 8.415 meter kubik ini mengoleksi banyak benda yang berhubungan dengan sejarah Jawa Barat, seperti kerajinan tangan Sunda, perkakas, dan sejarah geologi. Koleksi museum meliputi aspek biologi, etnografi, numismatika, historis, arkeologis, heraldik, keramik, teknologi, dan seni rupa. Jumlah koleksinya mencapai lebih dari 5.000 dan pengkategoriannya dibedakan oleh tiap-tiap lantainya. Lantai 1 Sri Baduga merupakan tampilan perkembangan awal dari sejarah alam dan budaya Jawa Barat. Dalam tata pameran ini digambarkan sejarah alam yang melatar belakangi sejarah Jawa Barat, antara lain dengan menampilkan benda-benda peninggalan buatan tangan dari masa prasejarah hingga zaman Hindu-Buddha. Dan di lantai kedua meliputi materi pameran budaya tradisional berupa pola kehidupan masyarakat, mata pencaharian hidup, perdagangan, transportasi, pengaruh budaya Islam dan Eropa, sejarah perjuangan bangsa, dan lambang-lambang daerah kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Terakhir, di lantai ketiga, memamerkan koleksi etnografi berupa ragam bentuk dan fungsi wadah, kesenian, dan keramik asing. Dan untuk koleksi benda bersejarah yang ingin saya review kali ini adalah sebuah paparan karya seni rupa yang terpapang indah di dinding pameran Museum Sri Baduga. Tepatnya di lantai 2, persis di sebelah kanan jika Anda masuk di pintu pertama, lantai 2. Seni lukis kaca ini sudah ada sejak abad 17 Masehi yang telah berkembang di Cirebon bersamaan dengan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Pengaruh Islam yang disebarkan oleh para wali menjadi ciri khas dari lukisan kaca tersebut. Media penyebaran Islam yang berupa lukisan kaca kaligrafi dan lukisan kaca wayang. Ornamen pada lukisan kaca cenderung berupa huruf Arab dari cuplikan ayat Al-Quran dan hadis. Sejak abad ke-19, lukisan kaca di Cirebon semakin berkembang dengan keragaman objek yang ditampilkan, seperti kereta singa barong, paksi naga liman, pola megamendung, kaligrafi Islam, gambar masjid, buruk, dan sejenisnya. Teknik lukisan kaca berbeda dengan seni lukis yang lain, yaitu dengan membuat sketsa pada kertas, kemudian ditempelkan pada kaca, kemudian melukis di bidang sebelahnya. Cat dan kuas yang digunakan untuk melukis pun sama seperti untuk melukis pada media kanvas. Untuk contoh dari seni lukis kaca sendiri, yaitu pertama ada kaligrafi Arab Macan Ngali. Macan Ali adalah panji kesultanan Cirebon menyerupai harimau, tetapi bentuknya dari rangkaian kalimat syahadah yang dibuat berdasarkan kaligrafi Islam. Bentuknya berupa kaligrafi Arab yang mengikuti bentuk piktogram stilasi dari macan duduk. Itu dia tadi keseruan kita di Museum Sri Baduga.
Mungkin itu aja penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarawan.